Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, ingin get Haaland, Manchester City siapkan mahar 100 juta pound. Manchester City dikabarkan ingin menggaet striker baru guna menambah armada pasukan mereka. Rival kota MU itu menargetkan salah satu rising star Eropa saat ini, yaitu Erling Haaland. Sergio Aguero yang belum mau menambah masa bakti membuat manajemen City kelimpungan. Pasalnya, mereka tidak memiliki banyak stok pemain depan. Untuk saat ini, hanya Gabriel Jesus yang masih bisa diturunkan dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Langkah City menikung Haaland dari Signal Iduna Park menapaki jalan terjal. Beberapa klub besar lain macam MU, Chelsea, dan Real Madrid juga disebut memiliki ketertarikan pada putra Alf Inge itu. Untuk itu, City berminat untuk mengeluarkan uang sebesar 100 juta pound sebagai pemulus. Meski sejatinya, City hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 68 juta pound untuk bisa meloloskan Haaland dari kontrak. Sebagai seorang penyerang, Haaland punya atribut lengkap, dari mulai postur, teknik olah bola, hingga punya naluri mencetak gol yang tinggi. Berita selanjutnya itu, AC Milan tertarik permanenkan Diogo Dalot dari Manchester United. AC Milan menjajaki transfer Diogo Dalot secara permanen dari Manchester United di penghujung musim nanti. AC Milan membuka peluang untuk permanenkan bek milik Manchester United itu Diogo Dalot. AC Milan membuka peluang untuk permanenkan bek milik Manchester United yaitu Diogo Dalot. Saat ini status sang pemain adalah pinjaman dari Old Trafford. AC Milan sebetulnya tidak memiliki opsi untuk membeli permanen Dalot di akhir masa peminjamannya. Tetapi, Milan akan pertimbangkan untuk buat transfer permanen di akhir musim. Menurut sejumlah laporan, tawaran berkisar 17 juta euro tampaknya cukup bagi MU untuk melepas pemain belakang kelahiran Portugal itu di musim panas mendatang. Sejauh ini, belum ada tawaran resmi diajukan Milan kepada Manchester United. Tetapi diyakini, klub asuhan Stefano Pioli itu mempertimbangkan cukup serius untuk mengontrak permanen pemain berusia 21 tahun itu. Berita selanjutnya itu, Liverpool resmi rekrut wonderkid Kai Gordon dari Derby County. Liverpool akhirnya resmi merampungkan proses perekrutan bintang remaja bernama Kai Gordon dari klub Championship yaitu Derby County. Meski kini sudah resmi bergabung, akan tapi Gordon yakini tak akan langsung ditempatkan di skuad utama Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Gordon akan dimasukkan ke tim U23 lebih dahulu. Kai Gordon sendiri sudah mengucapkan salam perpisahan kepada Derby County, tempatnya menimba ilmu sepak bola dalam 10 tahun belakangan. Tak hanya itu, Kai Gordon yang baru berusia 16 tahun itu juga sudah memamerkan foto dirinya menaikkan kontrak bersama Liverpool, disertai dengan kalimat, waktunya untuk babak baru, tak sabar untuk memulainya. Gordon yang berposisi sebagai gelandang serang menjadi sensasi di Inggris dalam laga Championship kontrak Birmingham City Desember lalu. Musim lalu, Gordon mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik di Akademi Derby. Berita selanjutnya itu, jika ingin Erling Wan-Bissaka jadi bek kanan terbaik, MU harus lakukan ini. Sejak didatangkan oleh MU dari Crystal Palace pada musim panas tahun 2019 yang lalu, Erling Wan-Bissaka telah menjelma menjadi salah satu andalan dari Devil di sisi kanan pertahanan mereka. Di musim ini, ia mendapatkan tugas tambahan dari Ole Gunnar Solskjaer. Tidak hanya bertugas membantu pertahanan saja, tapi juga bertugas untuk membantu penyerangan. Namun untuk mengeluarkan penampilan terbaiknya, Fabio menyarankan agar MU mendatangkan bek kanan baru untuk menjadi pesaingnya. Fabio menyarankan MU untuk melakukan hal serupa, seperti saat mereka mendatangkan pesaing bagi Luke Shaw untuk memaksimalkan potensinya. Saya pikir pihak klub harus mendatangkan bek kanan baru. Dengan adanya pemain lainnya untuk menjadi pesaing, maka akan membuat dia semakin berkembang. Jadi, jika MU ingin Wan-Bissaka semakin berkembang, maka mereka harus mendatangkan bek kanan yang bagus. Berita selanjutnya itu, didesak mundur, Zidane tolak tinggalkan Real Madrid. Zinedine Zidane menolak meninggalkan Real Madrid, meski tekanan agar dirinya lengser santer berembus. Ia nggak menyerah untuk membangkitkan El Real.
Pelatih asal Prancis ini sudah kembali memimpin latihan Madrid usai dinyatakan negatif COVID-19. Sebelumnya, Zidane sempat positif COVID-19 sehingga tidak bisa berada di tepi lapangan dalam 2 laga terakhir. Tugas berat langsung diemban Zidane di laga kontrak USK nanti. Ia dituntut untuk bisa membangkitkan Los Blancos yang hanya sekali menang dalam 5 laga terakhir. Ia menegaskan tak akan menyerah begitu saja dari situasi ini. Zidane bakal berusaha keras untuk membawa Madrid kembali ke jalur kemenangan. Maka dari itu, Madrid wajib meraih 3 angka di laga kontra USK nanti. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami pantas menyelesaikan musim dengan skuad saat ini, ujar Zidane dikutip dari Marca. Ada banyak kabar yang beredar soal pergantian pelatih dan sebagainya. Saya tidak paham, karena saya orang yang beruntung. Jika orang yang saya pergi, saya tidak akan pergi, begitu pula para pemain. Ada banyak kabar soal situasi yang tidak mengenakan ini. Kami tidak dalam kondisi terbaik kami, itu benar. Namun, kami bertekad untuk mengubah situasi. Berita selanjutnya itu, bikin Barcelona baper, Luis Suarez akui lebih senang bela Atletico Madrid. Luis Suarez mengaku dalam kondisi baik setelah didepak Barcelona pada musim panas lalu. Pemain asal Uruguay itu terlihat sudah merasa nyaman dengan klub barunya dan senang diasuh pelatih Diego Simeone. Suarez mengaku sangat beruntung bisa bermain di bawah bimbingan Simeone setelah dibuang Barcelona. Terbukti, Suarez masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sementara La Liga musim ini. Bomber berusia 34 tahun itu telah mengoleksi 14 gol. Dia adalah salah satu pelatih yang meyakinkan Anda melalui keinginannya, kepositifannya, dan dengan semua yang dia tahu. Saya lebih mengandalkan keyakinan pelatih ketika ia berbicara, daripada soal gaya permainan. Simeone adalah pelatih yang menjangkau Anda dan memotivasi Anda. Saya tidak ingin menjadi pelatih, karena itu sangat menderita, dan Anda tidak bisa membuat semua orang bahagia. Berita selanjutnya itu, Milinkovic Savic terpilih sebagai pemain terbaik Serie A edisi Januari 2021. Gelandang Lazio itu Sergei Milinkovic Savic telah terpilih sebagai pemain terbaik Serie A edisi Januari. Seperti yang telah diumumkan melalui akun media sosial resmi divisi utama Liga Italia itu pada Jumat pagi waktu setempat. Pemain 25 tahun yang dikontrak oleh Bianconcelesti hingga tahun 2024 mendatang itu tampil di 8 pertandingan yang dilakoni oleh timnya di Januari lalu. Ia bermain penuh di hampir semua pertandingan, hanya 41 menit saja terhitung ia tidak berjibaku di lapangan. Di periode itu, ia mencetak 1 gol serta menyumbangkan 2 assist, dan ia telah menjadi bagian penting dari rangkaian penampilan luar biasa diakui akhir-akhir ini. Berita selanjutnya itu, diincar Juventus dan Inter Milan, Pelé malah resmi gabung tim rival. Sempat diincar dua raksasa Liga Italia Juventus dan Inter Milan sepanjang bursa transfer lalu, striker gaya Graziano Pelle malah kini resmi berseragam tim rival di Serie A. Nama Graziano Pelle sendiri sebelumnya memang sempat ramai dibicarakan, terutama para penggemar Inter Milan selama masa dana transfer dibuka bulan Januari lalu. Bahkan tak cuma Inter Milan, sang juara bertahan Liga Italia musim lalu itu Juventus juga dikabarkan kepincut memboyong mantan penggawa Sandung Lunung ini. Justru, sang rival di Serie A itu Parma, yang malah berhasil mendapatkan tanda tangan striker kelahiran San Cesario di Lecce itu. Dilansir dari laman resmi klub, Parma dikabarkan resmi memboyong Pelle dengan kontrak selama 4 bulan atau hingga 30 Juni 2021 mendatang. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.